Oke, Jumat 17 Januari. Kita di mana ini? Masih perlimaan Ampenan, tunggu jemputan. Kegiatan survei-survei. Cuman sekarang kita nyebrang ke pulau sebelah, ke arah barat di Bali. Sebentar ya. Tim teman-teman baru dalam perjalanan menuju ke Ampenan. Belum nongol. Tuh. Malam, ini enak sih Paden. Dia nggak suka begitu, Pak. Di lorongnya Paden. Kita berbaris datang gengnya. Oke, sekarang depan Maruta. Kita ya mau nyebrang. Ini tumben lihat perubahannya drastis. Jadi ceritanya hari ini kita ada di Senggigi ya, di bagian pelabuhan pariwisata khusus untuk penyeberangan dari Lombok ke Bali. Apa namanya? Eka Jaya nanti ya. Kita masih kapalnya juga belum datang karena akan mengarah dari ketiga Gili dulu, baru nanti mampir ke Senggigi, tempat kami menunggu di sini. Dan tim leadernya kali ini ada tetap Mas Bastian ya, sekaligus Pak dosen Pak Aden namanya ya. Enggak secara sengaja kita ketemu beberapa mahasiswa kelautan yang saat ini sedang melakukan kegiatan kalibrasi alat-alat ini oceanografi. Jadi mereka ngetes di sekitar pelabuhan. Nah ini nama yang cowok ini namanya Wahyu, yang beberapa kesempatan dulu pernah juga ikut dalam kegiatan survei pesisir pada saat ke Sumbawa. Nah, untuk peralatan ini sendiri memang dikalibrasi sekarang karena memang nantinya akan digunakan pada kegiatan field trip beberapa anak angkatan yang di bawah ya, antara 2003 sampai 2004, termasuk si Sulung Gingga, yang rencananya akan dilakukan di hari Selasa mungkin kalau tidak salah, tanggal 22 Oktober di lokasi Parimas, Lombok Timur. Ya tentunya apa saya masih ada di Lombok apa enggak itu kita nggak tahu. Oke, demikian kita lanjut. Ini sebentar lagi kapal sudah mulai mendekat. Lepas torpedonya nih. Oh, merapat. Oh, tapi nggih. Ini aja caranya. Sampaikan ke Bukut, nanti Bukut buat cara tertulis dulu. Apa ya? Dan setelah makan waktu tempuh sekitar 2,5 jam mengarungi Selat Lombok dari Senggigi, tibalah kita di pelabuhan Padangbae. Tadinya sih kita ini saya pikir akan nyampe di pelabuhan Benoa. Masih kebayang-bayang kapal cepat versi lama ya di tahun 90-an, Mabua Express. Tapi nyatanya beda ini, sama juga tiba di pelabuhan feri di Padangbae. Dan berhubung masih dalam suasana nggak jauh dari musim-musim high season ya, jadi terlihat rame nih penyeberangannya. Bule-bulenya masih cukup padat. Penyeberangan di kapal tadi juga terlihat full. Jadi dari pelabuhan saat ini kita akan menuju ke mana ini nggak taunya. Ini ya, kita lewat-lewat gang kecil. Ternyata di lalahnya Mas Bas ini sudah ada punya mobil yang memang sengaja dia bawa dari Malang sebelumnya dan diparkir di wilayah dekat pelabuhan sini sekian hari. Nah dari sini kita akan langsung bergerak menuju ke Denpasar. Oke, ikutin saja perjalanannya. Saya ketemu dulu yang Cika.
Iya Pak. Ini posisi di Padang Bayi. Dari parkir keluar harus melalui akses pelabuhan, bayar parkir lagi. Hampir 20 menit ini muter pelabuhan toh ini. Oke, ini jalur pelabuhan feri penyeberangan Bali Lombok. Baru agak lega. Nah, buat saya yang terlanjur tumben ya menginjak tanah Bali, jadi ya alur-alurnya sih agak sedikit kagok, terutama karena perubahan-perubahannya juga banyak yang drastis ya. Kalaupun saya pulang kemarin lewat Bali itu adalah di tahun 2002 pada saat meninggal ayah, dari Malang ke Lombok naik bis. Nah, sementara jalur yang kita lewati saat ini dari Klungkung melewati jalur bypass menuju ke Sanur, jalan yang baru dan tumben saya lewati. Tentu saja banyak sedikit perubahan pemandangan yang kita lihat dibanding dengan jalur utama yang biasa saya lewati di tahun-tahun sebelumnya dulu. Terlalu lama sih kalau disebut ceritanya. Oke, nyampe di Gemerot. Oke. Denpasar. Ayo. Denpasar. Penumpang turun. Gemerot. Putih aja. Gemerot. Rumah makan Gemerot. Dan usai makan siang di rumah makan Gemerot, kami pun bergeser lagi ke salah satu kafe apa namanya, Loh Cafe, yang jaraknya ternyata nggak cukup, yang nggak jauh ya. Sekitar hanya 260 meter dari rumah makan Gemerot tadi. Sementara dari Gemerot kita juga sudah menemui klien. Nah, agenda kali ini juga sama. Kita akan menemui beberapa klien yang sudah ditangani sebelumnya dalam ini alur yang sudah ditangani oleh Mas Bastian. Karena juga nanti prosesnya lebih mudah, tetapi tetap kita harus membuat dokumen kajian. Nggak bisa dia AMDAL itu di atas AMDAL. Yang ada adendum, tapi bukan si pelaku usaha yang baru, tetap pelaku usaha yang lama. Bukan pelaku usaha ITDC lah. Kan ITDC punya wilayah itu, kawasan. Yang tanggal dibuatkan oleh Prakarsa, lalu Kepala Sekretariat memberikan penugasan pada kegiatan tersebut. Oke, ini kita di wilayah apa namanya, Panjer, Undiknas lama. Nah, mau makan malam. Masih sekitar Denpasar, cuman apa, Jalan Tukat Barito. Yuk. Bebek. Sambal terasi lombok hijau. Nah, Mas Bas. Sambal bawang sama ayam kampung dadar. Untuk semuanya ya. Menunya segini. Nih, jadi kita ada di spesial sambal SS Warung, pedas abis. Jadi dia menyediakan menu berbagai sambal. Pengunjungnya cukup ramai seperti ini. Nah, oke, siap. Oke, kita ke Brown Cafe ini ya. Temu sama teman lagi. Ini etnik nih gayanya nih, mantep. Dan waktu pun berjalan dengan cepat, tuntas dengan satu klien. Akhirnya kita balik ya, ini sudah juga jam 11 malam lebih. Akhirnya kita memutuskan cari hotel untuk nginap. Nggak bisa banyak buat video karena terlalu capek. Oke, kita ketemu besok lagi. Seperti ini, hari pagi kita sudah bangun jam 6:30 karena memang ada agenda lagi. Kita akan menghantar Pak Aden menuju ke Padang Bayi lagi. Jadi bisa bayangkan ya, dari pinggiran kota Denpasar kita mengarah lagi ke Padang Bayi. Ya karena memang beliaunya harus ini sebagai dosen juga ada kegiatan untuk mengajar. Jadi cuma punya waktu luang sehari untuk mendampingi
kegiatan pertemuan dengan klien yang sudah kita lewati semalam dan juga termasuk kemarin siang. Begitu jadwalnya sangat dimaksimalkan lah. Oke, sudah tiba di wilayah Kelungkung, sebentar lagi di arah pelabuhan Padang Bayi. Ini dalam rangka menghantar balik Bapak Aden ini mau pulang ke kandang Mataram. Ya, menurut saya karena mengerjakan yang Fajri itu ya. Anu kan ketemu kan Ya sebelum ketemu Aden tuh nanya saya. ya. Empat memang mau ikut ini kelas saya di Mau makan di sini dulu Om. Ayo gimana ayo. Makan apa ini tadi? Mau berhenti mau makan ini Sekali-kali nyoba babi dah. Oke, drop zone untuk Mas Aden ini mau pulang lagi, pulang ke Lombok. Oke, siap. Ya Pak. Sudah beli tiket, masih ditanya kemana? Gedung Putih Sir. Sir. Hah? Yang Jimbaran. Ya. Hah? Enggak, oh ya nanti saat ketemu Basir nanti ke Lukna. Oh, lewat GWK dari kejauhan. Itu. Oke, mundur lagi. Batal kita makan di Mekede ini. Ada kegiatan anak sekolah. Keluar lagi. Berdodo kasih Gilimano. Oh ini dia juga nih. Ibu Bob. Dan akhirnya kita tuntas ya menunaikan makan pagi sarapan setelah rasa diganjal oleh rasa lapar yang amat sangat semenjak tadi malam. Ini kita sekarang mulai mengarah ke wilayah Kuta, yang artinya kita akan berbaur dengan lokasi yang terbilang cukup padat kawasannya dibanding kawasan yang lain. Tentu saja ini paling padat rasanya nih. Kita harus jalan perlahan gini, melewati jalan-jalan yang bisa terbilang sempit dan banyak satu jalur. Ya tujuannya memang ini ya, kita akan nyari lokasi untuk penginapan lagi untuk malam ini.
Nah, untuk lokasinya sendiri yang hafal sih ya tentu saja Mas Bastian, memang sudah cukup lama dia pernah tinggal di Bali sebelumnya pada saat apa itu ya kegiatan, pernah kerja di Rifcheck misalnya, dan juga sebelumnya pindah juga di tempat lain. Jadi terbilang hafal. Kalau saya sih wah sudah cukup lupa ya dengan kondisinya yang sekarang. Dan saat ini kita sudah mulai masuk ke hotel apa namanya ini, Akmani yang ada di wilayah Kuta. Oke, kita lanjutkan dulu. Biar dia untuk tujuannya sih tentu saja istirahat, muter-muter sepanjang kota dengan suasana panas dan keruwetan lalu lintas seperti ini memang cukup bikin kita jenuh dan capek. Oke, lanjut. Akhirnya kamarnya dapat nih, nomor 301. Yuk ke kamar biar bisa tidur. Oke, makan dulu warung steak and shake. Ya. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car. Berenskap di salah satu alur Jalan Kota Legian. Kita lagi ini apa ini, ngambil baju kayaknya. Sementara parkir dengan kondisi lalu lintas jalan kecil susah aksesnya. Oke, ini Minggu 19 Oktober jam 6 lebih sedikit, 6:27, setengah 7. Kita check in dari hotel apa ini, Aimani. Baru nanti kita ke Jimbaran. Akmani. Panasin mobil baru jalan. Tugu kalibrasi kopinya belumnya siap. Dia belum siap. Siap jam berapa? Kalibrasinya belum, ini dia bilang gitu. Waduh. Ini monumen bom Bali. Di mana nih anunya dia?
kelebihannya. Masih pagi bro. Oke, nambah 3 kita baru meninggalkan hotel. Tadinya niat ngopi, cuman ternyata mesinnya belum terkalibrasi. Ya sudah, geser lagi cari tempat yang lain. Itu masih pagi, matahari juga masih hangat-hangatnya nih, belum terlalu hangat. Dan kegiatan aktivitas juga belum terlalu ramai, nggak padat jalannya, jadi agak sedikit lancar. Oke, kita langsung arah Jimbaran. Nusa Dua, tol Bali Mandara. Kopi juga belum buka. Nih, sarapannya harus cepat saji. Oke, ini lagi masuk di kawasan jalan-jalan sempit wilayah Tanjung Benoa. Ikutin panduan Google Map. Dive spotnya di sini, dive operator. Oke, kita baru ninggalkan ini tempat Mumu Diver. Gerak bareng dan satu mobil alat di depan. Kita ngekor. Dapat lain-lain. Oh, dia yang nganu organize-nya. Iya. Ini aja tuh kalau sudah paham-paham. Di Jimbaran tuh jarang malah. Coba kedonganan gitu Pak. Kedonganan. Oke, sementara kita sudah masih wilayah Jimbaran, tapi dengan wilayah kecamatannya mungkin ya. Kedonganan ada juga mungkin Kedongiri, nggak tahu juga. Ini kita masih sementara sini. Nah, temen yang belakang tadi bawa alat selam, nggak tahu, nanti kita koordinasi lagi. Ribet, bulet, ya beginilah kesan Bali. Jalannya kecil, tapi ramenya minta ampun. Oke, gabung lagi nih dengan si mobil, si Momo Sparko. Momo Sparko. Langit mendung, belakang terik. Ini ya, alat sudah turun, ngecek pantai. Padat. Sekarang jam 9:05 waktu Indonesia Barat. Jadi ini lokasinya di Pantai Kedonganan. Persiapan bootnya sedang diambil di tengah sana. Ini ya, bootman.
Oke, 9.12 ke jalan. Nah, tempat di sana itu ujung landasan dari Bandara Ngurah Rai. Nih, kita pelan-pelan ini sedalam sepanjang Teluk. Ini persiapannya. Ya, kapal khas Muncar juga ada di sini nih, masuk dia nih. Nah, ini yang punya bentuk moncong khas tegak ke atas. Dan untuk rencana penyelaman kali ini akan kita lakukan 2 kali, berhubung ini lokasinya juga baru, tentunya kita juga mengajak ini ya salah satu dive lokal. Dan ini Mas Bas sudah mulai menentukan beberapa titik yang akan kita lakukan penyelaman sesuai dengan petunjuk lokasi dari klien ini, rata-rata hotel ya. Dan ini penyelaman pertama akan kita turun, Mas Bas turun duluan baru kita nyusul. Berikutnya ini kita lakukan trekking sepanjang pesisir untuk menentukan beberapa pencatatan varian vegetasi yang ada di darat. Tapi rata-rata sih sudah bukan jenis mangrove yang asli. Ini hanya berupa tanaman-tanaman susulan saja yang merupakan kelompok asosiasi ya, bukan mangrove sejati. Dan bisa dilihat karena ini memang tipikal pantai selatan, ada batu-batu karang. Banyak juga yang melakukan kegiatan ini memancing ya, memancing tebingan itu ya. Dan ini untuk penyelaman kedua kita lakukan. Oke, jam 11 penyelaman kedua di spot apa namanya Mas? Luluan Raffles Hotel. Luluan Raffles Hotel. Tuntas menyelam. Ini hiburannya tadi di penyelaman kedua. Lobster. Oke, tepat jam 1:10. Kita sudah menuntaskan kegiatan penyelaman. Capek. Ini ya, wisata naik onta ini. Tahu ini orang-orang Afrika kok justru naik onta kok ada di Bali. Ini saat kita balik ada kegiatan apa ini? Tradisi apa ini? Sembah laut, Penyembahan Senopati. Duh, kok diem? Federal jenis apa itu? Sandal cewek tapi itu. Oh enggak sih, sandal laki ya. Rangka kecil itu ini deh yang dicari, iya yang besi ini kan Mas. Kapal segitu paling kapal 1 juta. Masa terowong.
Dan dari Jimbaran kami sempat lagi mengarah ke arah timur, lebih tepatnya di sekitar lokasi Sanur, untuk cari kopi. Tadinya Mas Bas terpincut dengan kopi apa, cuman karena tempatnya terlalu rame, akhirnya mau nggak mau kita balik lagi ke arah Kuta dan cari penginapan di Hotel Haris Hotel di Kuta Galleria ya, tempatnya ini serba orange. Cuman sayang ada beberapa video yang karena salah simpan di Google Drive terhapus, jadi nggak bisa kita tampilkan kegiatan vlognya yang banyak ya. Dan ini kita masuk ke kamar ini. (531) Kan free. Saya pesen. Tuh barang-barang. Oke, 6:30 keluar hotel. Pas sampai saya di lobi itu, duh cepet sekali Mas Bas, tidak bilang putih kan? Bukan plat H Semarang. Factory outlet di Lampung. Sebenarnya bukan Bang Sari. Iya, banyak dari Jawa kan. Yang kemarin di tempat daging itu kan. Aja. Oke, sekarang 7.43. Kita sudah ada di kantor LH. Tapi janjinya nanti mungkin jam 8 ya, normal operasional jam instansi yang ada. Jadi kita akan tunggu-tunggu dulu. Mungkin di Brugak situ pojok. Ini 11.41, muter-muter Denpasar sampai ke mana ini, ujung-ujungnya kita ke Padang Bayi. Mungkin saya pulang lagi lewat ferry. Nah ini. Oke, untuk sekarang kita sudah ada di pelabuhan Padang Bayi, persiapan menyeberang ke Lombok. Cuman jatah ferinya masih jam 1:30 karena ini ada shift 1,5 jam ya antar kapal feri yang menyandar. Dan cuma satu ini, nggak dua ya, memang agak ribet. Padahal di sini ada 2 gate. Masih cukup banyak waktu, jadi kita rehat-rehat dulu. Nih kapal ferinya. Oke, kita ngerapat masuk nih. Dapat di ujung, biar nanti pas keluar kita duluan. Tuh mulai baru ngisi, masih jam 1. Oke, sekarang di atas kapal feri. Ini momen sunset tepat di Nusa Penida ya, pulau besar sana. Pas matahari tenggelam. Teluk Lembar sebentar lagi, sejauh.
Dan momen sunset ini sekaligus menjadi momen penutup dari kegiatan vlog kita kali ini. Semoga kita ketemu di kesempatan yang mendatang. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah mulai merapat ke Teluk Lembar. Selamat datang di Lombok kembali. Kita akan beraktivitas dengan tema-tema yang lain.